Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanif Rizky Pratiwi, NIM 210869195, Prodi Penjeskesrek dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah filsafat olahraga tentang aliran-aliran filsafat. Berikut penjelasannya. Manusia adalah makhluk yang diberikan keistimewaan serta bekal hidup yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dibekali akal pikiran dan hati yang berfungsi mengelola sistem kehidupan. Namun, kelebihan tersebut tidak untuk menjadikan manusia diam dan tidak mengasah kemampuan untuk mengamati fenomena alam nyata. Manusia dilengkapi dengan sifat kodrati, yaitu mempunyai rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini membawa manusia pada potensi pengembangan diri secara maksimal melalui hal-hal yang dirasakan, dilihat, dan didengar. Semua hal ini merupakan sumber dalam bidang pengetahuan. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Filsafat menempatkan pengetahuan sebagai sasaran, sehingga pengetahuan tidak terlepas dari pendidikan. Jadi, filsafat sangat berpengaruh dalam aktivitas pendidikan seperti manajemen pendidikan, perencanaan pendidikan, evaluasi pendidikan, dan lain sebagainya. Karena pengaruh tersebut, saya mencoba untuk membahas tentang keterkaitan paradigma aliran-aliran filsafat. Ada dua aliran yang menjadi sumber dasar ilmu pengetahuan, yaitu aliran rasionalisme yang bersumber dari akal dan aliran empirisme yang bersumber dari pengamatan. Keduanya memberikan kerangka masing-masing dalam mencapai tanggung jawab kebenaran pengetahuan. Namun, tidak semua pengetahuan baik untuk diamalkan dan diajarkan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu aliran rasionalisme. Rasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu rationalis dan berasal dari bahasa Latin yaitu ratio yang artinya akal. Jadi, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan demikian, kriteria kebenaran berbasis pada intelektualitas. Paham rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Rasionalisme ini terbagi menjadi dua, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Yang pertama, dalam bidang agama. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan dari autoritas. Rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Yang kedua, dalam bidang filsafat. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme. Rasionalisme dalam bidang filsafat berguna sebagai teori pengetahuan. Rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran rasionalisme. Yang pertama yaitu kepercayaan pada kekuatan akal budi manusia. Yang kedua, penolakan tradisi, dogma, dan otoritas. Yang ketiga, rasionalisme mengembangkan metode baru bagi ilmu pengetahuan yang jelas menunjukkan ciri-ciri kemodernan. Yang keempat, sekularisasi yang menimbulkan 3 hal, yaitu demitologisasi sejarah, alam, dan perpisahan antara negara dan agama. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam aliran rasionalisme. Tokoh yang pertama yaitu René Descartes. Ia dijuluki sebagai bapak filsafat modern yang merupakan ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu, tanpa bandingannya. Harus disusun oleh satu orang sebagai bangunan yang berdiri sendiri menurut satu metode yang umum. René Descartes memiliki keinginan besar untuk menciptakan pemikiran yang baru dan berdiri atas metodenya sendiri. Ia merupakan filosof yang mendirikan aliran rasionalisme. Ia memiliki beberapa pemikiran yang menjadi tonggak rasionalisme, di antaranya 1. Keraguan dalam keyakinan. Pemikiran ini digunakan untuk bisa mempelajari kejadian-kejadian atau fenomena masa lampau, sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang salah untuk dihindari dan hal yang benar untuk dilakukan. Yang kedua, wujud jiwa. Pemikiran ini mendorong kita untuk senantiasa berpikir dan berpikir, karena selama kita berpikir, menunjukkan bahwa kita ada. Jika kita tidak berpikir, berarti kita mati. Yang ketiga, bukti adanya Tuhan. Ia mencoba membuktikan dengan 3 eksistensi, yaitu keraguan akan kesempurnaan, yang kedua ontologis eksistensialis, yang ketiga pembuktian adanya jiwa. Tokoh selanjutnya yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz, merupakan seorang filsuf Jerman, matematikawan, fisikawan, dan sejarawan. Metafisika Leibniz memusatkan perhatian pada substansi yang bergantung pada tujuan. Menurutnya, substansi itu jumlahnya banyak atau tak terhingga yang kemudian ia namakan monad. Setiap monad berbeda satu dengan yang lainnya. Dan Tuhan, sesuatu supermonad dan satu-satunya monad yang tidak tercipta, adalah sang pencipta monad-monad itu. Prinsip filsafat Leibniz ialah prinsip akan yang mencukupi, yang secara sederhana dapat dirumuskan sesuatu harus mempunyai masalah. Bahkan, Tuhan harus mempunyai masalah untuk setiap yang diciptakannya. Penuntun prinsip filsafat Leibniz adalah prinsip akal yang mencukupi atau sesuatu harus memiliki alasan. Tokoh selanjutnya yaitu Spinoza. Spinoza yakin bahwa dengan mengikuti metode geometri, kita dapat menghasilkan pengetahuan yang tepat mengenai dunia nyata. Ia berusaha menyusun geometri filsafat. Spinoza mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebenaran sesuatu, sebagaimana halnya apa substansi dari sesuatu, bagaimana kebenaran itu bisa benar-benar yang benar. Ia menjawab dengan pendekatan deduksi matematis yang dimulai dengan meletakkan definisi, aksioma, proposisi, dan kemudian ia merubahnya dengan membuat pembuktian berdasarkan definisi, oma, atau proposisi itu. Baginya, hanya ada satu substansi yaitu Tuhan, dan satu substansi ini mencangkup baik dunia maupun manusia. Itulah sebabnya pendirian Spinoza disebut panteisme.
Tuhan disamakan dengan segala sesuatu yang ada. Selanjutnya yaitu sebab-sebab munculnya rasionalisme. Faham rasionalisme ini dilatar belakangi oleh kegelisahan para pemikir pada abad pertengahan terhadap sikap masyarakat saat itu yang hanya mempercayai sebuah tradisi dogma gereja tanpa mau memahaminya. Mereka tidak puas dengan apa yang selama ini mereka lakukan karena campur tangan gereja yang sangat dominan terhadap gerak langkah mereka. Namun, menurut sejarah, sebenarnya secara teknis, rasionalisme ini telah ada sejak masa Yunani kuno, di mana Thales telah menerapkan rasionalisme dalam filsafatnya. Selanjutnya yaitu penerapan aliran rasionalisme. Penerapan rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari harus diterapkan, karena berpikir secara kritis, tajam, dan lugas dalam menghadapi suatu hal hingga permasalahan yang ada. Selain itu, juga dapat melatih kemampuan berpikir kita agar tidak sekedar menerima sesuatu yang belum pasti sesuai dengan kenyataannya. Penerapan aliran rasionalisme dalam kehidupan diantaranya: 1. Keberadaan Tuhan dan alam semesta. Ini dapat dibuktikan dengan paham rasionalisme dengan mengambil contoh model atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Ini tentunya secara nalar, manusia tidak bisa menciptakannya. Karena untuk melihatnya saja, manusia membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Selain itu, terciptanya alam semesta disinyalir dari sebuah ledakan yang hasil ledakan tersebut tersusun rapi dan membuat sebuah orbit. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa alam ini ada dari hal-hal gaib atau ada dengan tiba-tiba. Dan secara logika, ini dapat menjawab eksistensi keberadaan Tuhan. Penerapan yang kedua yaitu misalnya seorang mahasiswa yang mengadakan suatu penelitian mengenai mitos-mitos pada suatu lingkungan masyarakat tradisional. Mereka bisa menerapkan paham rasionalisme ini. Contohnya, masyarakat yang menganggap Jumat Kliwon sebagai hari yang mistis atau sakral. Padahal, jika ditinjau secara logis, semua hari itu sama saja. Aliran selanjutnya yaitu aliran empirisme. Secara etimologi, empirisme berasal dari bahasa Inggris yaitu empiricis dan experience. Kata-kata ini berakal dari bahasa Yunani yaitu empiria yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dalam, dan terampil untuk. Empirisme atau pengalaman adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Ajaran empirisme memberikan keseimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empeirin, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Ada dua ciri pokok empirisme yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan.
Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran a posteriori, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Selanjutnya yaitu kelemahan aliran empirisme. Yang pertama yaitu indera sifatnya terbatas. Yang kedua, indera sering menipu. Yang ketiga, objek juga menipu seperti ilusi atau fata morgana. Yang keempat, indera sekaligus objeknya juga menipu. Materi selanjutnya yaitu jenis aliran empirisme. Yang pertama yaitu empirisme kritis. Disebut juga dengan aliran filsafat subjektif idealistik. Aliran ini didirikan oleh Avenarius dan Marx. Inti dari aliran ini adalah membersihkan pengertian pengalaman dari konsep substansi, keniscayaan, kausalitas, dan sebagainya sebagai pengertian a priori. Yang kedua, empirisme logis. Empirisme logis berpegang pada pandangan-pandangan berikut. Yang pertama, analisis logis modern dapat diterapkan pada pemecahan problem filosofis dan ilmiah. Yang kedua, ada batas-batas bagi empirisme. Prinsip sistem logika, formal, dan prinsip kesimpulan induktif tidak dapat dibuktikan dengan mengacu pada pengalaman. Yang ketiga, semua proposisi yang benar dapat dijabarkan atau direduksikan pada proposisi-proposisi mengenai data indrawi yang merupakan data indera yang ada seketika. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat kenyataan yang terdalam pada dasarnya tidak mengandung makna. Yang ketiga, empirisme radikal. Empirisme radikal merupakan suatu aliran yang berpendirian bahwa semua pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengetahuan indrawi. Apa yang tidak bisa dilacak secara demikian itu dianggap bukan pengetahuan. Penganut empirisme radikal ini disebut juga dengan penganut sensasionalisme. Tetapi, tidak semua penganut empirisme merupakan penganut sensasionalitas. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam aliran empirisme. Yang pertama, Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indramawi dengan dunia fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. Kata Bacon selanjutnya yaitu, kita sudah terlalu lama dipengaruhi oleh metode deduktif. Dari dogma-dogma tersebut diambil kesimpulan itu tidak benar. Sekarang kita harus memperhatikan yang konkret, mengelompokkan. Itulah tugas ilmu pengetahuan. Tokoh yang kedua adalah Thomas Hobbes. Materialisme yang dianut Hobbes yaitu segala yang bersifat bendawi. Selain itu, juga diajarkan bahwa segala kejadian adalah suatu keharusan. Berdasarkan pandangan yang demikian, manusia tidak lebih dari satu bagian alam bendawi yang mengelilinginya. Pendapatnya tentang ilmu filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum. Karena filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat atau tentang gejala-gejala
yang diperoleh dari sebab-sebabnya. Hobbes berpendapat bahwa sejak lama filsafat disusupi banyak gagasan keagamaan. Bahkan pada zaman Renaissance, banyak yang sulit membedakan aliran filsafat dan teologi. Hobbes menyatakan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran teologis. Menurut Thomas Hobbes, pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indralah yang merupakan kebenaran. Pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain merupakan penggabungan data-data indrawi belaka. Tokoh yang selanjutnya yaitu John Locke. John Locke berargumen dalam mencapai kebenaran, manusia harus tahu sampai seberapa jauh ia memakai kemampuannya. Ia menentang teori rasionalisme. Menurutnya, segala pengetahuan datang dari pengalaman, dan tidak lebih dari itu. Akal bersifat pasif saat pengetahuan didapatkan. Akal tidak mendapatkan pengetahuan dari dirinya sendiri. Ibaratnya seperti selembar kertas putih yang diberi warna oleh berbagai pengalaman. Dalam penelitiannya, John Locke menggunakan istilah sensation dan reflection atau pengalaman lahiriah adalah suatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar. Sedangkan reflection atau pengalaman batiniah merupakan pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia tentang kondisi psikis diri sendiri. Menurutnya, tiap-tiap pengetahuan yang dimiliki manusia terdiri dari sensation dan reflection. Tidak ada sesuatu dalam jiwa yang dibawa sejak lahir, melainkan pengalamanlah yang membentuk jiwa seseorang. Tokoh yang selanjutnya yaitu David Hume. Pemikiran empirisnya terakumulasi dalam ungkapannya yang singkat, yaitu I never get myself at any time without a perception, yang artinya saya selalu memiliki persepsi pada setiap pengalaman saya. Dari ungkapan ini, David menyampaikan bahwa seluruh pemikiran dan pengalaman tersusun dari rangkaian-rangkaian kesan atau impression. Pemikiran ini lebih maju selangkah dalam merumuskan bagaimana sesuatu pengetahuan terangkai dari pengalaman, yaitu melalui suatu intuisi dalam diri manusia atau impression atau kesan yang disistematiskan dan kemudian menjadi pengetahuan. Pemikirannya ini merupakan usaha analisis agar empirisme dapat dirasionalkan, terutama dalam pemunculan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan atau observasi dan diuji atau dicoba atau bereksperimen. Kemanusiaan menimbulkan kesan-kesan, kemudian pengertian-pengertian, dan akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Selanjutnya yaitu penerapan aliran empirisme. Penerapan aliran empirisme ini dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melakukan kegiatan dengan menggunakan panca indera. Contohnya yaitu yang pertama es batu.
Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa es batu itu dingin? Orang yang menganut aliran empirisme akan berpandangan bahwa es batu dingin dikarenakan oleh orang itu pernah melakukan atau memiliki pengalaman sendiri dengan menyentuh es batu itu dan memperoleh pengetahuan yang disebut dengan dingin. Artinya, dengan menggunakan indrawi, kita akan mendapat pengetahuan yang menjadi pengetahuan kita kelak. Contoh yang kedua yaitu belajar mengendarai sepeda. Seringkali di awal belajar mengendarai sepeda, kita sering gagal dan terjatuh berulang kali. Dari situlah kita bisa belajar bagaimana cara mengendarai sepeda agar kita tidak terjatuh lagi, sesuai dengan pengalaman yang kita dapat sebelumnya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.